Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam program Corporate E-Learning. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial bagi masa depan kinerja tim Anda, yakni mengenai performance appraisal berbasis KPI. Jadi bagaimana mengelola kinerja berbasis KPI. Ya, pengelolaan kinerja berbasis KPI. Pengelolaan kinerja ini merupakan hal yang sangat krusial ya teman-teman ya, karena kalau kinerja Anda sebagai seorang pegawai itu bagus, cetar membahana, maka otomatis kinerja tim Anda juga akan bagus, kinerja kantor Anda juga akan top marko top, jos marko jos. Sebaliknya kalau kinerja Anda sebagai seorang pegawai termehek-mehek, terkaing-kaing, maka otomatis kinerja kantor Anda juga akan terkaing-kaing ya. Jadi kinerja bisnis atau kinerja kantor Anda itu sangat ditentukan oleh kinerja Anda sebagai seorang pegawai. Nah, makanya kita harus mengelola kinerja ini dengan sempurna ya, dengan optimal. Nah, dalam topik kali ini kita akan belajar bagaimana mengelola kinerja karyawan, kinerja pegawai secara optimal, secara excellent. Oke. Jadi di slide kedua nih ya, saya cerita bahwa di dalam pengelolaan kinerja itu ada dua komponen kunci yang harus dinilai teman-teman ya. Ini yang pertama adalah aspek result atau aspek KPI, dan yang kedua aspek kompetensi atau perilaku kerja, sikap kerja. Selama ini di banyak perusahaan yang sudah dinilai itu hanya aspek perilaku kerja ya. Performance appraisal di banyak perusahaan itu hanya fokus pada penilaian aspek perilaku kerja. Kedisiplinannya, loyalitas mungkin, atau leadership-nya. Tapi masih belum banyak perusahaan yang secara sistematis menyusun KPI untuk semua karyawannya. Padahal itu salah satu komponen yang juga sangat penting untuk mengelola kinerja karyawan. Oke. Jadi di slide ketiga saya bilang bahwa aspek result atau aspek KPI ini sebenarnya menggambarkan aspek hasil kerja atau result karyawan. Pengukuran hasil kerja dilakukan melalui penyusunan KPI atau Key Performance Indicators karyawan. Sementara kalau aspek kompetensi atau perilaku menggambarkan aspek kecakapan yang perlu dimiliki oleh karyawan agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Jadi ini dua-duanya harus dinilai teman-teman, dan dua-duanya ini saling berkaitan ya. Contoh sederhana, ibaratnya metaforanya seperti ini teman-teman. Jadi KPI itu ibarat goal yang harus kita ciptakan. Ya, kalau ibarat kesebelasan sepak bola, KPI aspek result atau aspek KPI itu goal yang harus kita masukkan ke gawang lawan supaya kita menang, supaya kita jadi juara. Nah, supaya bisa mencetak gol yang banyak, apa yang harus dilakukan? Ya kompetensi para pemainnya harus hebat, kemampuan mendribel bola, kemampuan mengumpan bola, kemampuan untuk menendang, kemampuan untuk menyundul, kemampuan mengatur strategi, kemampuan lari. Itu adalah kompetensinya. Jadi kalau kompetensi permainannya hebat, kemungkinan besar dia akan bisa memenangkan pertandingan ya, melesakkan gol yang banyak. Sebaliknya tanpa kompetensi permainan yang bagus ya tim itu akan kalah melulu. Jadi itulah kenapa kompetensi sama gol itu harus saling mendukung. Contoh lainnya misalnya ya sekarang ya, saya sebagai seorang pengusaha online, saya sebagai seorang pelaku bisnis online, jualan online kayak gini ya. Ini yang sedang Anda nikmati ini kan produk online saya. Target KPI-nya apa? Ya penjualannya laku banyak, ya saya bisa menghasilkan pendapatan sampai katakanlah misalnya 50 juta per bulan gitu ya. Dengan jualan produk-produk online saya bisa dapat tambahan income 50 juta per bulan, itu KPI-nya. KPI ultimate goal-nya, KPI-nya adalah menghasilkan income 50 juta per bulan. Nah, supaya KPI itu tercapai, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya punya kompetensi macam-macam, harus, wajib. Misalnya kompetensi bikin video seperti ini, bikin produk online baru seperti ini, bikin materi yang bagus supaya pelanggannya suka dan membelinya. Kemudian kompetensi untuk melakukan pemasaran online, itu yang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Saya harus pasang iklan di Google, pasang iklan di Instagram, pasang iklan di Facebook. Bikin email marketing, itu kan kompetensi yang tidak mudah. Kompetensi email marketing, kompetensi Google marketing.
Nah, tanpa kompetensi-kompetensi seperti ini, tidak akan mungkin goal saya tercapai, tadi pendapatan 50 juta per bulan tidak akan tercapai. Tapi kalau kompetensi-kompetensi ini saya kuasai, saya bisa eksekusi dengan baik, saya bisa bikin produk yang bagus, saya bisa iklan dengan efektif, maka target penjualan 50 juta per bulan itu akan tercapai. Jadi sih Anda bisa melihat ya bagaimana kompetensi sama KPI itu saling berkaitan erat. Ya, kalau saya tidak bisa melakukan apapun, saya tidak bisa bikin video, saya tidak bisa bikin iklan di sosial media, otomatis KPI penjualan saya akan menjadi ilusi, hanya mimpi di siang bolong. Jadi dua elemen ini harus dinilai dengan tekun teman-teman, harus dikelola dengan tekun. Aspek perilaku kerjanya atau kecakapan kerjanya dikelola, kemudian KPI-nya diukur. Oke. Nah, kadang-kadang perusahaan menilai dua elemen ini dengan bobot yang sama, ya fine. Ada perusahaan yang ngasih bobot lebih tinggi ke KPI, misalnya bobot KPI-nya 60%, bobot perilaku kerja atau kompetensinya hanya 40%. Ada juga yang 50-50, 50%, 50%. Saran saya mungkin 50-50 ya, supaya sama ya. Jadi kompetensinya juga diperhatikan. Tapi itu pembobotan itu tergantung kebijakan manajemen ya. Menurut saran saya, kalau Anda pertama kali, Anda sebaiknya fokus pada bobot yang sama, seimbang. Kompetensinya ditingkatkan, harapannya KPI-nya juga tercapai. Ya. Tapi kalau perusahaannya sudah maju, mungkin bobot KPI-nya bisa sampai 60%, bahkan 70%. Sementara bobot kompetensinya cukup 30%. Ada juga perusahaan yang semakin tinggi posisinya, semakin tinggi bobot KPI-nya. Misalnya kalau manajer bobot KPI-nya 70%, kompetensinya cukup 30%. Tapi kalau staff, bobot KPI-nya tetap 50%, kompetensinya 50%. Kenapa? Asumsinya kalau manajer dianggap kompetensinya sudah matang, sudah oke, sudah siap. Jadi dia fokus pada hasil kerja. Jadi manajer itu harus lebih banyak fokus pada show me the result, hasil kerja nyata. Karena dianggap kompetensinya sudah cukup mumpuni. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mari kita bahas di komponen pertama nih ya. Di slide 4 ini saya bilang komponen pertama itu KPI. KPI itu dibangun dari mana? Dari area kinerja utama Anda. Nah, area kinerja utama itu ditentukan oleh apa? Oleh job desk Anda, oleh proses bisnis atau workflow. Workflow ini proses bisnis ya. Ya juga expected result. Ya, hasil yang diharapkan dari posisi Anda. Menentukan area kinerja utama Anda. Kemudian baru dibikin KPI-nya. Nanti saya ngasih contoh, banyak KPI ya, dari berbagai fungsi. Nah, KPI ini pertama harus diidentifikasi, Anda identifikasi apa KPI Anda, kemudian setelah itu didefinisikan. Kadang-kadang butuh definisi ya. Anda paham apa makna KPI itu. Misalnya contoh sederhananya adalah KPI tingkat ketepatan waktu rekrutmen. Ya, jadi rekrutmennya harus tepat waktu. Nah itu kan harus didefinisikan. Definisi tepat waktunya seperti apa? Misalnya 30 hari. Dianggap rekrutmen itu tepat waktu kalau sejak ada request dari user ke HRD sampai orangnya tanda tangan kontrak, itu maksimal 30 hari. Itu kan definisi namanya. Kalau tanpa definisi seperti itu kan kita blank. Tepat waktu apa ya? Masuknya tepat waktu apa ukurannya ya? Jadi Anda punya definisi. Atau misalnya KPI lainnya adalah tingkat penyelesaian kebijakan SDM. Ya, Anda bikin peraturan perusahaan misalnya. Tingkat penyelesaian peraturan perusahaan. Apa definisinya? Definisinya ya peraturan perusahaan sudah disetujui direksi. Itu baru dianggap selesai. Ya, kalau baru draft, belum dianggap selesai. Sudah harus bentuknya draft dan kemudian bahkan harus ada sign direksi, dianggap final. Itu peraturan perusahaannya berarti sudah komplit. Ya definisi itu penting. Kemudian yang ketiga diukur, ya diukur. Ini nanti kita belajar juga bagaimana cara mengukur KPI. Ini yang tidak mudah ya, beberapa KPI tidak mudah diukur.
Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Kemudian dimonitor, kalau bisa tiap bulan dimonitor, dipantau pencapaiannya. Contohnya sederhana ya KPI, target penjualan ya. Target penjualan itu KPI juga. Banyak perusahaan selama ini pasti memantau target penjualan. Itu juga KPI, KPI-nya orang sales. Nah, KPI-nya namanya penjualan. Targetnya misalnya 1 miliar setahun. Tentu tiap bulan harus dipantau. Ya. Misalnya 1 tahun itu 1 miliar, berarti kalau di breakdown setiap bulan sekitar 85 juta penjualannya. Nah dipantau itu, Januari, Februari, Maret, seterusnya itu dipantau apakah penjualannya tembus 85 juta atau tidak. Kalau misalnya di bulan Maret hanya 60 juta misalnya, ya harus segera ada langkah koreksi. Itulah pentingnya pemantauan. Kalau Anda mantaunya hanya akhir tahun, itu kan terlambat. Meleset jauh target Anda. Tapi kalau tiap bulan dipantau, Anda kan bisa tahu track record Anda tiap bulannya. Jadi kalau di bulan Maret misalnya meleset target Anda bisa segera melakukan corrective action. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian dilaporkan, idealnya KPI Anda juga dilaporkan. Nah pelaporan KPI ini kalau bisa idealnya nih ya, pakai aplikasi teman-teman, pakai software. Banyak perusahaan masih pakai Excel ya. Itu ya kurang afdol ya. Kalau terpaksa sih tidak masalah ya. Tapi kalau bisa ini kan sudah era digital ya. Android Anda sudah memorinya sudah 12 GB. Masa Androidnya sudah 12 GB memorinya. Mengelola performance appraisal-nya pasti pakai Excel. Atau bahkan pakai kertas. Malu-maluin dong. Apa gunanya HP yang keren itu? Kalau bisa Anda mengelola performance appraisal Anda dari aplikasi Android. Jadi kalau bisa perusahaan Anda punya aplikasi Android, dan dari aplikasi Android itu Anda bisa ngecek kinerja Anda tiap bulan. Itu kan keren. Top just Marco Jos. Jadi KPI Anda dilacak melalui software, melalui aplikasi Android misalnya. Atau aplikasi di desktop, tidak lagi melalui Excel. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini faktor pertama KPI. Nah ini saya ngasih contoh beberapa KPI ya. Di slide nomor 5 ini KPI, sampel KPI HRD. Ya misalnya nomor 1 persentase jumlah rekrutmen karyawan yang dilakukan dengan tepat waktu. Di sini definisinya 45 hari. Unit pengukurannya persentase, targetnya ilustrasinya 100% tepat waktu. Nomor 2, rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan. Unit pengukurannya apa? Angka. Targetnya berapa? 80 skornya minimal. Yang ketiga misalnya, rata-rata jumlah pelamar untuk setiap lowongan kerja. Jumlahnya angka, kalau bisa ada 100 pelamar per posisi. Ya kalau kita buka lamaran di JobsDB ada 100 orang yang melamar. Atau nomor 4, rata-rata jam pelatihan per karyawan. Ya tiap tahun karyawan kalau bisa training 30 jam. Ya, unit pengukurannya angka ini. Dan seterusnya ya teman-teman ya, Anda bisa baca sendiri. Itu saya ngasih contoh KPI yang sangat lengkap, baik KPI-nya maupun unit pengukurannya. Makanya harus terukur, KPI itu harus ada unit pengukurannya. Pakai skor, pakai persentase, atau pakai rata-rata, atau pakai rupiah, pakai durasi, frekuensi. Itu kata-kata yang harus menjadi pemula dari sebuah KPI. Jadi KPI itu harus selalu didahului dengan kata-kata numerik. Misalnya skor, rata-rata, jumlah, atau durasi, atau frekuensi, atau tingkat. Jangan bikin KPI dengan kata-kata menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Itu bukan KPI. Atau meningkatkan penjualan itu bukan KPI. KPI-nya ya omset penjualan. Targetnya meningkat 10%. Gitu teman-teman. Jangan bilang, KPI-nya apa kamu? Meningkatkan penjualan Pak Yudi, itu salah kaprah. KPI-nya apa kamu? Omset penjualan. Targetnya tumbuh 20% Pak Yudi. Gitu ya. Atau misalnya orang HRD, apa targetmu? Melakukan kegiatan pelatihan, itu bukan KPI.
atau meningkatkan training, itu bukan KPI. KPI-nya adalah jumlah training yang dilakukan dalam setahun misalnya, boleh seperti itu. Atau jam pelatihan per karyawan per tahun, boleh seperti itu. Misalnya kalau jumlah pelatihan per tahun, berapa kamu targetnya tahun ini? Saya bikin 20 kali training Pak di tahun ini. Atau kalau KPI-nya jam pelatihan per karyawan, targetmu berapa? 30 jam Pak. Di kantor saya tiap tahun minimal setiap karyawan harus punya training 30 jam. Jadi gitu ya teman-teman ya. Di halaman 6 ini, di slide nomor 6 ini saya juga ngasih contoh KPI lagi. Misalnya di nomor 10 itu ya, Anda bisa lihat ya. Persentase jumlah karyawan yang telah menyusun tabel KPI. Unit pengukurannya apa persentase? Targetnya berapa ya? 100% karyawan Pak Yudi ya. 100% karyawan harus sudah punya KPI. Nomor 11 misalnya. Persentase jumlah manajer yang melakukan coaching dengan stafnya secara reguler sebulan sekali. Unit pengukurannya persentase, targetnya 90% Pak Yudi. Kadang-kadang ada manajer yang lupa melakukan coaching. Kalau Anda manajernya ada 5, ya 5-5-nya harus melakukan coaching. Kemudian employee turnover maksimal 1%. Kemudian nomor 13, skor kepuasan karyawan. Kalau bisa minimal 4. Ya, 5-nya sangat puas, 1 sangat tidak puas. Skornya minimal 4. Gitu ya teman-teman ya, Anda bisa baca sendiri ini di halaman 6, di PDF Anda saya kan ngasih PDF juga ya. Kalau nomor 7 ini sampel KPI marketing, Anda bisa baca sendiri juga. Ya, sampel KPI marketing misalnya saya sebutkan nih ya. Nomor 1, persentase pertumbuhan penjualan dibanding tahun sebelumnya. Tadi saya bilang ya. KPI-mu apa persentase penjualan, pertumbuhan penjualan Pak Yudi ya? Targetnya tahun depan harus tumbuh 15%. Atau nomor 3, skor kepuasan pelanggan. Ya, pelanggan Anda disurvei melalui Google Survey atau melalui aplikasi rating. Kalau bisa skornya 4,25. Ya, jadi jangan sampai di bawah 4. Kalau Anda di GoFood itu kan ratingnya ada 1 sampai 5. Restoran yang bagus itu ratingnya biasanya 4,7, kadang-kadang 4,8. Kalau ada restoran ratingnya cuma 4, itu kurang enak. Ya. Nomor 5, KPI marketing nomor 5 misalnya, jumlah pengembangan produk baru. Bentuknya angka, berapa targetnya? Ya 5 Pak Yudi ya. Tahun ini kami mau bikin produk baru 5. Ini KPI saya juga nih, jumlah pengembangan produk baru ini ya. Saya sebagai seorang penjual online, penjual materi-materi pembelajaran secara online itu saya tiap tahun punya target bikin produk baru 2. Ya. Ini salah satu video yang Anda nikmati, ini produk baru juga. Minimal 2, kalau enggak nanti penjualan saya menurun. Jadi saya harus tiap tahun bikin produk baru. Kemudian di slide nomor 8, sampel KPI bidang IT. Ya, Anda bisa baca sendiri. Ya, macam-macam itu. Ya, salah satunya misalnya adalah nomor 7. Anda bisa baca nomor 7, jumlah rata-rata visitor yang melakukan kunjungan ke website perusahaan. Kalau bisa sehari 500. Jangan Anda punya website perusahaan yang berkunjung tiap hari cuma 100 atau bahkan di bawah 100, itu kurang afdol. Kalau bisa ya website Anda terkenal lah gitu ya, sehingga Anda bisa jualan juga di situ. Minimal 500 visitor per hari, syukur-syukur bisa 1000. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di slide 9, saya ngasih sampel KPI bidang Fit Finance ya, Anda bisa baca sendiri juga. KPI Finance ini kebanyakan rasio-rasio keuangan ya. Misalnya operating cost ratio, ya rasio biaya dibanding pendapatan operasional. Nomor 1. Ya. Atau nomor 8, return on asset. Atau nomor 6 sama nomor 7. Nomor 6 sama nomor 7 itu sering dijadikan KPI orang finance ya. Yakni persentase jumlah laporan keuangannya disajikan dengan akurat. Jangan ada yang salah laporan keuangannya, ya jangan ada
jurnalnya salah, input jurnalnya salah, ya, atau bikin laporannya selisih, itu nggak boleh. Atau nomor 7, persentase laporan keuangannya disajikan dengan tepat waktu. Kan laporan keuangan targetnya biasanya tanggal 10 harus siap ya. Laporan bulan ini, bulan depan tanggal 10 maksimal sudah harus siap. Jangan sampai laporannya telat. Gitu ya. Ini KPI orang finance ini, lazim. Kemudian di slide 10 saya ngasih sampel KPI bidang produksi. Ini nomor satunya misalnya durasi mesin rusak, ya jangan lama-lama. Kalau ada mesin rusak, downtime-nya jangan lama-lama. Yang kedua, frekuensinya juga jangan sering-sering. Kalau bisa maksimal 2 kali setahun mesin yang rusak. Ya. Kemudian defect rate, jangan banyak produk yang cacat, maksimal 0,002% misalnya. Kemudian nomor 4, persentase jumlah order produksi yang dapat dipenuhi sesuai schedule. Ini sering terjadi tidak sesuai schedule ya. Banyak produksi yang terlambat. Nomor 4. Ya. Dan nomor 6 misalnya wish-nya jangan banyak-banyak. Ya, kalau wish-nya makin banyak itu tidak efisien. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa contoh KPI untuk berbagai fungsi. Anda bisa baca juga di PDF saya. Demikian dulu ya segmen pertama dari performance appraisal berbasis KPI. Sekali lagi Anda bisa lihat contoh-contoh KPI-nya. Nanti di dalam segmen berikutnya kita akan bicara mengenai menyusun KPI untuk karyawan. Ya. Contoh nyatanya, sehingga Anda bisa belajar dari situ. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.